Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riri Rizkyani, peserta Latsar CPNS Polri tahun 2021, gelombang 1, angkatan 1, kelompok 3. Hari ini saya kedapatan tugas untuk mewawancara tokoh masyarakat yang merupakan pensiunan Mabes TNI. Selamat malam Bapak. Malam. Silakan perkenalkan diri. Nama saya Pak Kisan, lahir Jakarta 1933, umur 88. Alamat enggak? Enggak. Iya, saya pensiunan Mabes TNI Cilangkap. Sebagai pensiunan Mabes TNI, menurut Bapak apa makna wawasan kebangsaan? Ya, turut perintah atasan kita harus taat. Pandang diri terhadap lingkungan, kebangsaan dan negara. Selanjutnya, menurut Bapak apa itu bela negara? Tanggung jawab apa yang terjadi, kita sebagai anggota walaupun pensiunan tanggung jawab, segala-gala itu tanggung jawab untuk mempertahankan wilayah negara agar tetap aman, tetap merdeka. Pertanyaan yang ketiga, seberapa pentingnya kita mempunyai sikap bela negara? Sangat penting sekali, harus dimiliki oleh tiap manusia. Pertanyaan yang terakhir, sikap bela negara apa saja yang Bapak lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Kegiatan bela negara dalam kehidupan sehari-hari itu menjaga kebersihan. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, gotong royong berkehidupan bermasyarakat, dan mengikuti ronda. Ya, lalu iya lagi. Saat ini sedang corona, sikap bela negara kita adalah memakai masker, harus disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Iya, tapi Bapak dakdikduk juga, orang lagi nggak sehat. Iya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Siska Saraswati Purwanto. Saya CPNS 2021 dari instansi Polri. Hari ini saya akan mewawancarai salah seorang narasumber mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Narasumber hari ini yaitu ibu-ibu, kebetulan ibu-ibu PKK, beliau juga aktif di ibu pengajian dan merupakan tokoh masyarakat wanita. Terlebih dahulu mari kita berkenalan sama, sudah ada di samping saya. Nama saya Bu Haja Mary Supatini, umur 54 tahun. Kebetulan saya seorang anggota PKK, kader juga di Posyandu, dan aktif di Majelis Taklim, serta menjadi seorang pengurus koperasi. Bu Mary sudah memperkenalkan diri kepada rekan-rekan saya yang di rumah. Bu Mary, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu sendiri, apa sih arti wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan lahir dimulai zaman penjajahan, di mana waktu itu kita dijajah oleh banyak negara luar, diantaranya oleh Belanda yang paling lama menjajah kita, kalau tidak salah 3,5 abad. Jepang juga, selain itu Portugis juga Inggris. Kenapa kita bisa dijajah lama?
karena apalagi negara kita berpulau-pulau, kita tidak waktu itu tidak bersatu, jadi tidak ada kesatuan dan persatuan waktu itu. Akhirnya kita lama dijajah dan bisa diadu domba. Waktu itu zaman Belanda terkenal dengan politiknya de Tidak Imperaya. Nah, mungkin mulai sadar rakyat kita itu betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Akhirnya sedikit-sedikit rakyat Indonesia bersatu untuk melawan penjajah. Alhamdulillah dengan persatuan dan kesatuan itu kita bisa mengusir penjajah di negara bumi tercinta kita ini. Ya betul sekali Bu Ayu. Karena zaman itu Ibu sendiri mengalami. Kebetulan saya lahir tahun 1968, ya ini dari sejarah lah, termasuk di sekolah kan ada ya, Iya, iya. sejarah. Setidaknya menurut Ibu, pandangan Ibu sendiri kalau bela negara, apa sih yang diketahui sama Ibu tentang bela negara? Bela negara itu adalah sikap warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara. Menurut saya itu aja. Berarti gimana sih cara seseorang atau warga negara untuk mencintai bangsa Indonesia ini ya Bu ya? Kalau menurut Ibu nih, selaku Ibu kader, selaku Ibu majelis taklim yang sering bertemu ibu-ibu lainnya, menurut dalam kehidupan sehari-hari bentuk bela negara itu seperti apa? Kebetulan di sini saya sebagai kader Posyandu, anggota PKK di Pokja 4, juga seorang majelis taklim. Saya di situ tugas harus memberi contoh juga kepada warga. Gak usah jauh-jauh, kita di lingkungan sendiri aja, seperti memberikan contoh soal lingkungan kebersihannya. Kita kan tidak boleh membuang sampah sembarangan, mau di jalan, mau di solokan, karena itu akan menyebabkan banjir. Kasihan kan negara sudah mengeluarkan uang gede, sementara nanti kalau pas banjir rusak lagi jalannya, nanti diperbaiki lagi gitu kan. Akhirnya kita memberi contoh kepada di lingkungan sendiri untuk tidak membuang sampah sembarangan, itu aja. Iya betul Bu ya, karena perasaan kayak nggak sampah taunya numpuk akhirnya bikin banjir ya. Iya. Terus lalu seberapa penting nih menurut Ibu bentuk sikap bela negara? Penting banget ya soal bela negara, karena kalau bukan kita yang sadar diri, siapa lagi gitu ya yang akan mengurus dan mencintai negara ini kan. Nggak mungkin kalau orang dari negara luar ya, gitu aja. Menurut Ibu sendiri, mengapa kita perlu memiliki sikap bela negara? Karena kalau kita tidak mempunyai rasa bela negara, kebetulan di sini saya sebagai kader Posyandu, anggota PKK di Pokja 4, juga seorang majelis taklim. Saya di situ tugas harus memberi contoh juga kepada warga. Gak usah jauh-jauh, kita di lingkungan sendiri aja, seperti memberikan contoh soal lingkungan kebersihannya. Kita kan tidak boleh membuang sampah sembarangan, mau di jalan, mau di solokan, karena itu akan menyebabkan banjir. Kasihan kan negara sudah mengeluarkan uang gede, sementara nanti kalau pas banjir rusak lagi jalannya, nanti diperbaiki lagi gitu kan. Akhirnya kita memberi contoh kepada di lingkungan sendiri untuk tidak membuang sampah sembarangan, itu aja. Iya betul Bu ya, karena perasaan kayak nggak sampah taunya numpuk akhirnya bikin banjir ya. Iya. Terus lalu seberapa penting nih menurut Ibu bentuk sikap bela negara? Penting banget ya soal bela negara, karena kalau bukan kita yang sadar diri, siapa lagi gitu ya yang akan mengurus dan mencintai negara ini kan. Nggak mungkin kalau orang dari negara luar ya, gitu aja. Menurut Ibu sendiri, mengapa kita perlu memiliki sikap bela negara?
Karena kalau kita tidak mempunyai rasa bela negara, negara lain negara lain bisa-bisa akan menjajah kembali negara kita dengan mudahnya gitu kan. Makanya kita harus benar-benar bela dan cinta negara. Ibu selama ini mendengar tidak ada isu-isu perselisihan antara suku-suku di Indonesia, sesama suku atau misalkan berbeda suku. Menurut Ibu bagaimana Ibu menyikapi hal tersebut? Ya sedih juga sih ya. Udah ada di tahun 2000 ya, masih ada yang ada yang selisih paham terutamanya gitu. Tapi kita di situ harus sadar diri lah, kalau bukan kita yang yang sadar diri sendiri, siapa lagi gitu kan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya mengizinkan saya untuk mewawancara Ibu. Ibu tetap sehat, jangan lupa kita menerapkan prokes, apalagi selama pandemi ini. Semoga kita semua terhindar dan tetap sehat. Baik, terima kasih Bu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rifka Beslona Dahlia Silaban dari CPNS Pusdokes Polri. Pada saat ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber mengenai bela negara. Narasumber kita pada hari ini bernama Ruth Evelyn Silaban dari generasi milenial. Pertanyaan pertama yang saya akan ajukan ialah, apa yang Anda ketahui tentang bela negara? Yang saya ketahui tentang bela negara yaitu rasa cinta kita terhadap tanah air, rasa nasionalisme, dan rasa rela berkorban, yaitu patriotisme. Bagaimana upaya yang dilakukan di kehidupan sehari-hari dalam membela negara? Salah satunya sih mentaati peraturan yang berlaku, saling menghargai juga di kehidupan nyata maupun di media sosial. Seberapa pentingnya sikap bela negara untuk diri kita? Sangat penting, Mengapa kita harus memiliki jiwa bela negara? karena itu salah satu jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara, dan salah satu mengamalkan Pancasila juga sih. Sekian wawancara mengenai bela negara terhadap narasumber. Terima kasih atas waktunya, Ruth. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penyampaian yang saya lakukan. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari narasumber, jiwa bela negara itu sangatlah penting dan harus ditanamkan di dalam diri setiap warga negara. Kita sebagai warga negara, agar mampu mempertahankan kedaulatan secara penuh, tidak mudah terprovokasi, pancingan adu domba, dan tindakan kriminal yang mengancam integritas nasional. Bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang atau sudut pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai contohnya pada saat penjajahan zaman dulu, karena negara bangsa Indonesia tidak bersatu sehingga penjajah mudah menjajah negara kita dengan sangat lama. Semoga dengan pelajaran tersebut kita tidak akan mengulangi zaman itu. Kesadaran akan bela negara itu sangat penting agar pertahanan dan keutuhan NKRI tetap terjaga dan terhindar dari berbagai ancaman. Melalui bela negara ini, diharapkan dalam diri setiap warga negara akan tumbuh sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi oleh kecintaannya pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara. Bela negara tidak hanya angkat senjata,
tidak harus jadi tentara. Upaya bela negara akan berdampak besar jika dilakukan bersama-sama. Wujud bela negara saat pandemi adalah di rumah saja. Zaman perang sudah berlalu. Lalu, apakah kita sudah tidak perlu bela negara lagi? Bela negara zaman sekarang tentu berbeda. Bela negara dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Hal yang penting dari bela negara adalah integritas, menjaga keharmonisan, kerukunan, dan komunikasi yang baik, yang bertujuan untuk menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa.